Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dan penonton Sobat MBS FM dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di 107,7 MBS FM Wahana Syiar Kajian dan Nada Islami. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tanggal 17 September 2024 kita berjumpa kembali di kajian Selasa Majelis Mustafa Kitab Al-Hikam Buah Pikiran dari Ibnu Athaillah As-Sakandari bersama narasumber kita Al-Ustadz Agus Haji Abdul Musid, dan beliau sudah hadir di studio kita. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Wa kaifa antuma? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Baik, untuk kajian kami serahkan sepenuhnya kepada beliau. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina bid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaos dangu niki kodok. Jadi kodok ngaos Selasa injing kala wau. Selasa tadi pagi yang semestinya kami live di radio ini karena ada uzur gitu saja ya kan, ada uzur. Akhi Mahbub Junaidi tidak bisa hadir, naibnya juga begitu, saling menunggu. Akhirnya kita putuskan pengajian Selasa pagi hari ini dikodok pada jam ini ba'dal maghrib. Alhamdulillah bi'aunillahi wa taufiqihi wa rahmatihi, Allah mentakdirkan kita bisa kumpul di studio ini untuk mengkodok mengaji kitab hikam yang semestinya kita kaji Selasa pagi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka wala taghful anta amman nasiyatuka biyadih. Idza alimta nalikane weruh sapa sira ayyuhal muridu he mengkono-mengkono murid wong kang ngarepake melampah maring dalane Gusti Allah. Muridu syuluki tariqillah, wong sing ngarepno ibadah maring Gusti Allah. Nalikane weruh anna syaitana ing setuhune setan la yaghfulu iku ora lali apa setan angka saking sira. Ai an idlalika tegese saking oleh nyasarno setan maring sira. Wa ihwa ikalan tegese oleh nyasarake setan ing sira. Wa mukharabati kalan oleh merangi setan maring awak dhewe sira. Liqaulihi ta'ala, krana dawuhe Allah Ta'ala, la atainahum min baini aidihim wa min khalfihim. Iku janjine setan. Yakti bakal nekani temen sapa kita him ing Bani Adam, mimbaini aidihim saking ing dalem ngarepe Bani Adam, wa min khalfihim lan saking burine Bani Adam. Al-ayah. Waqat warada lan yakti teman-teman wis tumeka apa anna likulli ahadin, apa setuhune iku tetep keduwe saben-saben wong siji minan nasi saking menungsa syaitanan apa setan.
syaitonan menjadi isimnya anna muakhor, likulli ahadin menjadi khobarnya anna muqaddam. Syaitonan menjadi ismu anna muakhor mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun li annahu ismul mufrad. Di maca kitab iku nahwune ya kudu cetha. Maca kitab iso maca ditakoni nahwune gak iso. Lah iku model apa ngono? Wadhi'an waqad warada anna likulli ahadin minan nasi syaitonan apa setan. Sifate syaitonan wadhi'an kang nyeleake khurtumahu ing taline syaitonan ala qalbihi ing atase atine ahad. Fa iza ghafala mongko nalikane lali sapa ahad an dzikrillahi saking zikir maring Allah taala, waswasa mongko ngridu utawa ganggu sapa setan lahu maring ahad. Wa idza zakarolan ing dalem nalikane eling sapa ahad eling maring Gusti Allah, khannasa mongko mundur sapa setan, ai ta'akhkhara tegese mundur sapa setan, wastatara lan ngumpet sapa setan. Maka dari itu pala taghful mongko ojo lali sapa sira, antaya sira ojo lali amman saking zat nasiatu kakang utawi bun-bunan sira biadihi iku tetep ing dalem kekuasaane man. Sapa iku? Wa huwa utawi man Allah taala iku Allah taala anil i'tisami saking gandolan, wal i'timadi lan tegese gandolan bihi maring Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu mongko setuhune Allah yakfika iku nyukupi sapa Allah ka ing sira. Liqaulihi ta'ala krana dawuh Allah ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Inna ibadi setuhune pira-pira kawula ingsun. Laisa khabari inna iku ora ana, laka iku tetep keduwe sira. Alaihim ing atase syayatin, sultanun apa kekuasaan. Wa qaulihi lan dawuhe Allah taala, laisa innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu setuhune kelakuan, laisa iku ora ana, lahu iku tetep keduwe setan sultanun apa kekuasaan utawa ngene iku masalah iku. Inna ibadi setuhune kawula ingsun, setuhune pira-pira kawula ingsun, laisa iku ora ana, laka iku tetep keduwe sira setan, alaihim ing atase ibadi, sultanun apa kekuasaan. Wa qaulihi ta'ala lan dawuh Allah ta'ala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi maksudnya, idza alimta anna syaitana la yaghfulu minka. Kalau kalian sudah tahu kalau setan itu tidak akan melupakan kita. Jadi bedanya kita dengan setan itu, kalau setan itu selalu ingat kita dan kita tidak selalu ingat atas perilaku setan terhadap diri kita. Jadi komitmennya itu masih komitmen setan daripada kita. Setan itu komitmen selagi menyesatkan manusia, hidupnya totalitas dipakai untuk menyesatkan manusia, itu setan.
Lah setane istiqomah dhewek gak istiqomah. Setane istiqomah menyesatkan kita Bani Adam, lah kita yang tidak istiqomah ya kan zikir kepada Allah yang kita jadikan sebagai senjata untuk menggempur setan. Kalau kalian tahu bahwa setan itu tidak akan lupa mengganggu kamu. Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka. Apabila kamu tahu sesungguhnya setan itu la yaghfulu anka, tidak lupa mengganggu kamu. Ay an idlalika wa igwaika wa mukharabatika. Setan tidak akan lupa menyesatkan kamu dan mengganggu kamu. Wa mukharabatika, dan setan juga tidak akan lupa memerangi kamu. Jadi setan niku gak ono lali niku. Setiap saat setan itu berusaha dengan segala tenaga bagaimana bisa menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Penggaweane setan mek iku tok. Penggaweane setan kayak opo isoe anak cucu Adam itu tersesat. Dan itu terus menerus. Nah kita nggak sadar kalau kita ini selalu dibelokkan oleh setan, itu nggak sadar kita ini. Dan di mana setan itu ada di dalam diri kita. Maka di sini dikatakan wa inna wa qad warada anna likulli ahadin minan nasi syaitanan wadi'an khurtumahu ala qalbi. Dan sudah dijelaskan anna likulli ahadin minan nas, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu ada setannya. Likulli ahadin minan nasi syaitanan. Wadi'an, yang mana setan itu meletakkan khurtumnya, meletakkan kendalinya. Diletakkan di mana? Diletakkan di dalam hati setiap manusia, setiap manusia tanpa terkecuali. Mau itu orang biasa, mau itu ulama, mau itu ustadz, mau itu kiai, siapapun itu orangnya, setan selalu meletakkan kendalinya, meletakkan tamparnya, diikat di dalam hati setiap kita manusia. Maka tidak ada orang yang terlepas atau terhindar dari khurtumnya setan itu, semuanya. Maka tidak ada siapapun yang terlepas dari godaan setan. Siapapun itu orangnya. Siapapun itu orangnya. Coba dilihat ini. Waqad warada anna likulli ahadin minasyaiton. Anna likulli, ya kan? Sesungguhnya setiap individu manusia. Likulli ahadin, saben-saben wong siji. Podo ta kitabmu itu. Endi? Siji iki. Wes. Syaitanan wadi'an khurtumahu, yang mana setan tadi itu meletakkan tamparnya atau talinya. Utawa buntute. Dadi duwe tali ngene setan niku. Diikat di dalam hati setiap manusia. Yes. Lah, fa idza ghafala an dzikrillah waswasa. Setan itu selalu mengintai, memuraqabah, itu setan. Setan itu selalu mengintai anak cucu Adam. Ketika anak cucu Adam atau ketika manusia itu tadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, setan masuk ke sana menggoda. Maka di sini dikatakan fa idza ghafala an dzikrillah, ketika manusia itu lupa kepada Allah, lupa ingat kepada Allah,
waswasah, maka setan tadi menggoda, ya kan, menggoda, mengeridu. Wa idza zakara khannasa, ketika anak cucu Adam atau ketika manusia itu tadi zikir kepada Allah, baik itu bil lisan atau bil qalbi, ingat kepada Allah, setan lari. Setan tadi itu lari mundur, berpuluh-puluh langkah, beratus-ratus langkah, beribu-ribu langkah, lari setan itu tadi. Maka tidak ada peluru yang paling ampuh untuk menyasar setan adalah zikrullah. Kita ingat kepada Allah. Begitu kita lupa kepada Allah, setan kembali lagi, gitu loh. Setan kembali lagi. Maka dari itu, fala taghful, janganlah kalian itu lupa. Lupa kepada siapa? Anta amman nasiyatuka biyati. Janganlah engkau itu lupa kepada zat yang memegang kendali kita semua, yaitu Allah. Janganlah kita lupa kepada zat amman nasiyatuka biyadi. Janganlah fala taghful, janganlah kalian itu lupa. Fala taghful anta, ya kamu itu jangan lupa. Kepada siapa? Amman nasiyatuka biyadi, kepada zat yang mana wujudmu, keberadaanmu ada dalam genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya ingat kepada Allah, karena hanya zikir kepada Allah, setan itu akanlah lari. Karena kita enggak ingat, loh setan itu selalu ingat kita kok. Itu bedanya kita dengan setan. Setan selalu mengingat kita, lah kita lupa pada setan. Paham maksudnya ya? Lah begitu kita lupa pada godaan setan, maka setan akan selalu menggoda kita. Wa huwa Allah ta'ala anil i'tisam wal i'timad bihi subhanahu wa ta'ala fa innahu yakfik. Hanya Allah lah yang mampu untuk mengusir setan. Hanya Allah yang mampu untuk mengusir setan. Maka yang menyuruh setan menggoda manusia itu juga Allah. Maka yang menghentikan setan biar tidak menggoda manusia juga Allah. Lha sing ngongkon setan goda menungsa iku sapa? Ya Gusti Allah. Ya Gusti Allah, ya kan? Makanya kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan kepada siapa? Birabbin nas. A'udzu billahi minasyaiton. Paham ini? Paham ya? Nah, karena hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang mampu untuk menghentikan gerakan setan, itu hanya Allah. Karena yang mengutus setan untuk menggoda manusia itu adalah Allah, maka yang bisa menghentikan setan agar tidak menggoda manusia juga Allah. Lah kalau Anda tanya, itu nanti sebenarnya itu nanti keterangan nanti. Lah kalau begitu ngapain Pak Allah itu pakai mengutus setan agar menggoda kita? Ya agar kita ini ingat kepada Allah. Agar kita ini ingat kepada Allah. Begitu loh. Sama dengan begini. Ngapain Pak pakai ujian segala? Lah kok ya wis dilulusno ae lah wis kok ada ujian bareng. Ben awakmu gelem sinau. Paham ya? Ben awakmu gelem sinau. Sing gawe ujian ya guru, sing ngelulusno ya guru. Lah kali ngono gak ada ujian, Pak. Langsung dilulusno wae cek angel kabeh ada ujian. Lah ana ujian supaya awakmu gelem sinau.
Maka Allah mengutus setan untuk menggoda manusia agar manusia itu ada usaha untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho nang kono. Paham iki? Maka hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Setan kamu tidak punya kemampuan dan kekuasaan untuk menguasai dan mengganggu manusia. Dan mengganggu manusia tanpa saya izinkan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kamu tidak mampu menguasai manusia yang beriman dan manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh. Makanya semakin kuat iman kita, semakin terkalahkan gerakan setan. Semakin terkalahkan gerakan setan. Maka dari itu, faman tahaqqaqa bihadhihi sifatil aliyah minal imani billah wal ubudiyyati lahu wat tawakkuli alaihi wal iltijai wal iftiqari wal isti'adati bihi kaifa la yansyuruhu ala aduwihi. Lah, barang siapa yang mempunyai sifat-sifat yang luhur, yaitu sifat apa? Iman kepada Allah, percaya kepada Allah, sifat ibadah ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat pasrah wa tawakkuli ilaihi wal iltija wal iftikar, selalu memusatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menganggap dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur, as-sifatil aliyah, iman kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, iltija ilallah, iftikar ilallah, bagaimana Allah tidak menolong? Maka pasti Allah akan menolong. Allah akan menolong. Maka inna rahmati qaribun minal muhsinin. Nah, kalau orang itu percaya penuh kepada Allah, memasrahkan dirinya hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan merasa butuh kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Berupa apa pertolongan itu? Banyak sekali. Di antara pertolongan itu terjauhkan dari godaan syaitan. Maka setan itu mengatakan, sebagaimana wa'an Abi Sa'id Al-Khudri, ada satu hadis, wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, qala iblis. Rasulullah itu menceritakan hadis ini dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Abi Sa'id Al-Khudri berkata, dia mendengarkan perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah pernah berkata, qala iblis li rabbi. Nabi bercerita, iblis itu berkata kepada Tuhannya, qala iblis li rabbi azza wa jalla. Iblis itu bersaksi di hadapan Allah, berkata kepada Allah, bi izzatika wa jalali, demi sifat mulyamu dan sifat agungmu ya Rabb. Ini kata iblis loh, ya kan.
la ubarriju awi bani Adam. Saya tidak henti-henti mengganggu anak cucu Adam. Madamatil arwahu fihim, selama ruh-ruh itu masih ada pada anak cucu Adam. Selama ruh-ruh anak cucu Adam itu melekat pada jasadnya. Kata setan, janji setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan henti-henti mengganggu anak cucu Adam selama jiwanya masih melekat di dalam badannya. Jelas toh? Jadi setan itu matur nanggone Gusti Allah. Duh Gusti, kula mboten leren-leren ganggu menungso selama menungso iku urip. Terus tak ganggu. Madamatil arwahu fi. Dijawab karo Gusti Allah. Dijawab karo Gusti Allah. Faqala lahu. Allah berkata kepada iblis. Faqala lahu wa azza wa jalla. Wa izzati wa jalali la ubarrihu aghfiru lahum mastaghfaruni. Loh, dijawab karo Gusti Allah. Saya demi zat keagungan dan kemuliaan saya, kata Allah, saya tidak henti-henti mengampuni manusia, mengampuni anak cucu Adam selama anak cucu Adam itu mau minta ampun kepadaku. La ubarrihu aghfiru lahum mastaghfaruni. Saya selalu mengampuni anak cucu Adam selama anak cucu Adam itu minta ampun kepadaku. Jadi dibalas juga oleh Allah, gitu loh. Kata setan, ya Rob, selama anak cucu Adam ini masih hidup, saya tidak akan henti-henti mengganggu, membelokkan, menyesatkan anak cucu Adam. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, begitu juga saya tidak henti-henti memberikan ampun anak cucu Adam selama anak cucu Adam itu mau minta ampun kepada saya. Lah, jadi dhewek iki disesatno karo setan, mari ngono dhewek njaluk sepuro, Gusti Allah nyepuro. Saya pikir itu sementara mukadimah dari saya. Baik, sebelum ke sesi pertanyaan, kita sapa dulu para yang sudah hadir di Facebook kita. Yang pertama ada Bayu Musinin, ahlan wasalan. Ahlan, masya Allah. Dan kemudian ada Bayu Musinin ya. Itu, dan juga Abdul Razak. Kemudian dan hadir di sebelah kita Ustadz Hidayatul Islam Akbari, ahlan Ustadz. Niki guru saya. Ya, mungkin kita ke sesi pertanyaan. Apakah ada cara lain untuk menangkal setan selain yang tadi disebutkan seperti zikrullah dan juga tawakal kepada Allah gitu, Ustaz? Oke, pertama ini kita memohon kepada Allah, karena yang bisa menghentikan gerakan setan adalah Allah. Kita jangan sok sombong, kita ini nggak mampu. Kita ini nggak mampu, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak mampu untuk tidak berbuat maksiat, dan kita juga tidak punya kekuatan untuk menjalankan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka itu artinya la haula wala quwata illa billah. Jangan sok-sokan. Karena tadi itu yang sudah saya katakan, yang menyuruh setan untuk mengganggu manusia itu ya Allah. Maka yang menghentikan gerakan setan juga Allah. Maka kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Maka dikatakan kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil
khannas. Ada lagi fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jelas ya? Pertama berdoa. Yang kedua, maka kita karena setan itu selalu menggoda kita, dan kita harus tahu kalau setan itu selalu menggoda kita. Dimanapun kita, dalam kondisi apapun. Jangan kok, maaf ini ya kan, wah kita ini sholat berarti kita lepas dari godaan setan. Kata siapa? Kapanpun. Ketika setan gagal menggoda kita di tempat maksiat, katakan di mana, di diskotik umpamanya kan, setan gagal menggoda kita di diskotik, maka setan akan menggoda kita ketika kita sholat. Setan akan menggoda kita ketika kita akan ngaji. Kita ibadah pun tidak lepas dari godaan setan. Wa enak Allahu Akbar. Ono wong teko maca Fatihah tambah dienak-enakno. Lho, berarti ngenakno maca Fatihah krana ono wong teko. Berhasil setan. Paham iki? Lah. Jadi setan itu menggoda kita kapanpun, dimanapun. Kita di saat kita melakukan apapun itu tidak lepas dari godaan setan. Maka kita harus sering-sering memohon kepada Allah agar terhindar dari godaan setan. Satu. Yang kedua, karena kita ini tahu kalau setan itu adalah musuh kita, maka kita harus menyatakan jihad dengan setan, perang dengan setan. Gitu Mas, ada dua. Jadi dapat kita ketahui ya, meskipun setan itu tidak hanya mengganggu kita di tempat-tempat yang iya. Justru yang bahaya itu ketika kemaksiatan itu kita lakukan di dalam kita melakukan ibadah. Itu susah itu Mas. Ketok ibadah tapi maksiat. Karuan wis ketok maksiat. Sing angel iku maksiat di dalam ibadah. Yes. Maca Quran enak. Dienak-enakno kepengin dirungokno wong. Sukses. Niatnya adalah ingin didengarkan orang. Dan itu tidak nampak Mas. Maka penyakit yang tidak nampak itu sulit untuk diobati daripada penyakit yang nampak. Kalau saya berbuat maksiat, katakan ya mohon maaf ya kan. Ada cewek saya rakut, saya cium, tidak mahram saya, oke jelas maksiat. Setelah itu saya menyesal, Masya Allah, saya berbuat dosa, astagfirullahaladzim. Selesai, mudah kan? Karena dilihat oleh banyak orang. Maka kemaksiatan yang nampak itu mudah untuk disadari oleh pelakunya daripada kemaksiatan yang tidak disadari, nampak atau tidak disadari. Sama halnya penyakit yang ada di luar lebih mudah untuk diobati daripada penyakit yang ada di dalam. Iya, hati-hati nih, hati-hati. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ada jaminan orang yang berzikir bisa lepas dari setan, Ustaz? Yang menjamin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya usaha. Sebagaimana tadi berkali-kali sudah saya katakan, yang bisa menghentikan kita dari godaan setan hanyalah Allah. Maka di antara usaha kita agar Allah menghentikan godaan setan itu pada diri kita, maka kita ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, maka Allah ingat kepada kita. Karena Allah ingat kepada kita, maka Allah akan menyingkirkan siapapun yang mengganggu kita. Kalau ada jaminan, wong namanya usaha, yang menjamin adalah Allah. Nah ini saja bahasa, apakah ada jaminan? Mana ada manusia itu bisa menjamin hidup manusia? Mana bisa manusia itu bisa menjamin keadaan yang ada pada diri manusia? Tidak akan bisa. Yang menjamin hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi nasyira. Begitu, Mas. Nah, kalau sedikit-sedikit makanya ini juga harus dimengerti ini ya kan. Orang-orang yang berilmu ini ya kan harus dimengerti. Jangan apakah ada jaminan kalau membacakan kadang mangkoroa barang siapa yang membaca surat ini maka dijamin. Kok enak benar menjamin? Ya kan? Yang jamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya memohon kepada Allah. Apakah benar Allah itu menjamin? Kita tahu kalau Allah itu tidak mengingkari janji. Jelas, Mas? Oke. Baik, mungkin ada beberapa menit ke depan. Bagi yang masih bertanya kami beri sekitar waktu 5 menit lagi. Baik, apa bisa dijawabkan, Ustaz? Oh, terima kasih. Dan ada satu hadis, setan itu pernah menyatakan, ketika hamba Allah, manusia itu berdoa kepada Allah agar Allah memberinya anugerah mati dalam keadaan husnul khotimah. Oh, itu setan itu pecah, punggungnya itu remuk semua. Maka ketika ada orang yang berdoa, ya Allahumma sabbit ya qalbi ala dinik, Allahumma amitna alal islami wal iman. Oh, itu masya Allah. Setan itu punggungnya, tulang-tulangnya itu remuk. Maka sering-seringlah ya kan memohon kepada Allah agar mati dalam keadaan iman, Islam dan husnul khotimah. Itu sama dengan ya kan membunuh setan. Loh, itu hadis Nabi. Itu hadis Nabi. Tadi juga dikatakan, apakah dengan sejauh mana zikirmu kepada Allah? Kan gitu kan, sejauh mana imanmu kepada Allah? Nah, kalau zikirmu hanya sekedar zikir, imanmu hanya sekedar iman, tidak sungguh-sungguh dalam zikir dan tidak sungguh-sungguh dalam iman, maka hasilnya juga tidak sungguh-sungguh. Begitu, Mas, saya pikir begitulah. Oke, saya pikir cukup sekian, ya kan. Taklim kita pada malam hari ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Amin. Ya kan? Perilaku kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa setan adalah musuh kita dan wajib kita melawan ya kan musuh yang namanya syaitan. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwan. Sungguhnya setan bagi kalian adalah musuh, dan sampai kapanpun jadikanlah setan itu sebagai musuh. Naktabi huna wal afa minkum. Nakhtabimu biddu'a subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.